Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Pak Agus, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Lawang Kidul. Yang saya hormati Dewan Guru SD 6 Lawang Kidul. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Baiklah, saya akan mempresentasikan indikator saya yang dipilih, yaitu indikatornya presentasi program sekolah oleh Juniati SPD MSI. Program sekolah ini sudah tertuang di kurikulum, ya. Kepala sekolah apabila belum membuat program sekolah, maka katakanlah sekolah itu tidak ada arah, tidak berjalan dengan sukses. Nah, dengan adanya program ini, maka kedepannya terlaksana program ini. Contoh program yang sudah kita laksanakan dari tahun sebelumnya, yaitu contohnya pembacaan Yasin bersama dan literasi. Terima kasih kepada Dewan Guru, khususnya guru agama, itu Bu Seni, ya. Sebelum pembacaan Yasin kita melaksanakan literasi. Semoga kedepannya program kita ini berjalan dengan baik dan lancar. Mohon kiranya kerjasamanya antara guru, program literasi ini tidak hanya literasi saja, tetapi harus numerasi, karena kita sudah ditunjuk untuk numerasi. Nah, di numerasi ini setiap ruangan itu harus ada bilangan-bilangan. Seperti untuk kelas rendah itu angka-angka. Mohon kerjasamanya untuk guru kelas 1 dan guru kelas 2. Di situ boleh melalui capcat, ya. Kalau dulunya kita di sudut baca itu harus ada literasi dan numerasi. Nah, numerasi inilah mungkin nanti di awal nanti di 3 bulan ke depan lingkungan kita juga akan ada numerasi, misalnya perkalian, ya, ular tangga, semuanya itu. Nah, ini upaya yang akan dilakukan menyajikan praktek baik dalam konteks menceritakan upaya mengatasi tantangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tim yang solid agar tercipta lingkungan belajar kondusif dan inklusif. Nah, upaya ini sudah kita lakukan. Alhamdulillah, ya. Tepuk tangan, Bu, untuk kita semua. Terbukti yang karena kita sudah lakukan, ya, literasi dan numerasi kita sudah melaksanakan selama 2 tahun ini. Ini tahun ke depan, penambahan tahun ke depan berarti kita menambahkan numerasi. Mudah-mudahan numerasi ini kita laksanakan, ya, setiap ruangan itu ada angka-angka, ada huruf, ya, ada perkalian. Alhamdulillah di sini Pak sudah jalan itu Bu Septi. Untuk numerasi itu ada kantong perkalian di situ, ya. Sudah dikirim ke kementerian untuk literasi dan numerasi. Adapun latar belakang pembuatan program sekolah ini, awalnya SD Negeri 26 ini berdiri pada tahun 1993, lebih kurang kalau dihitung berapa tahun, ya Pak Odi. Nah, terus akhirnya SK Bupati Muara ini pada tanggal, kalau tidak salah 29, bertepatan dengan SK pengangkatan saya mutasi dari SD 6 ke SD 6 juga, karena nomenklatur dari 26 itu menjadi SD 6 Lawang Kidul. Itu SK-nya pada tahun 2021. Sekolah 26 menjadi sekolah SD 6 Lawang Kidul, ya itu. Nah, tentunya di program sekolah ini ada rencana kerja jangka menengah. Maksudnya rencana kerja jangka menengah itu
ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun. Kalau untuk program yang 1 tahun ya, kita laksanakan yang akademiknya seperti dari awal ajaran baru kita sudah melaksanakan rapat awal tahun. Kedepannya apa yang akan kita laksanakan? Selain kegiatan-kegiatan kepramukaan yang awal-awal ini kita akan ada lomba-lomba 17 Agustus. Nah, itu termuat di program ini, juga termuat di program sekolah, tertuang itu di kurikulum SD 6 Lawang Kidul. Begitu juga dengan rencana kerja kepala sekolah selama 1 tahun ya. Next. Adapun tujuan program sekolah ini, tujuannya yaitu menyusun RKKS adalah agar kepala sekolah dapat mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan agar tujuan, kewajiban, dan sasaran pengembangan sekolah madrasah dapat dicapai. Nah, jadi RKKS ini ya, rencana kerja kepala sekolah ini, di situ ada rencana kerja keuangan. Seperti misalnya laporan BOS, tuh ya, selama 1 tahun. Untuk laporan BOS ini juknis-juknisnya sudah dianggarkan semuanya di situ ya, di rencana kerja tahunan itu. Dan juga yang akan datang ini karena ada penambahan kurikulum ini, pembelajaran mendalam. Alhamdulillah Pak Agus, kami mendapat e-kinerja ini sudah didaftarkan, semoga berjalan dengan lancar mengenai RKKS ini ya. Setelah itu adanya manfaat, tentunya program ini sangat bermanfaat bagi kami semua Pak. Selain sebagai pedoman, juga sebagai dasar bahan acuan. Jadi pedoman kami sama seperti kurikulum, kiblatnya kami. Kiblatnya Dewan Guru, Kepala Sekolah, seluruh yang ada di sekolah ini. Jadi kami berpedoman dengan program sekolah dan kurikulum. Juga menjadi dasar dan bahan acuan untuk ke depan yang mana akan kami laksanakan 1 tahun ke depan ataupun 5 tahun ke depan. Next. Adapun profil sekolah, ada visi, ada misi, ada tujuan. Visi SD 6 Lawang Kidul menjadikan warga sekolah yang unggul dan berprestasi, berakhlak mulia, disiplin, mandiri, serta cinta lingkungan, bersih, hijau, dan asri. Tentunya alhamdulillah kita sudah menciptakan peserta didik yang unggul dengan pembuktian sebagian sudah berapa persen kita diterima di sekolah negeri, baik di SMP 1 maupun di SMP 2 Lawang Kidul. Adapun misi kita yaitu mengoptimalkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada model pembelajaran. Alhamdulillah ya, untuk misi ini pembelajaran yang kita laksanakan sudah menggunakan laptop, menggunakan IT, khususnya untuk di kelas 4, 5, 6. Terbukti setiap semester kita sudah menggunakan IT belajar. Mohon kiranya untuk tahun ini kelas 3 gunakan IT di setiap pembelajaran ya. Terus tujuan sekolah, adapun tujuan sekolah, warga sekolah beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia, jujur, disiplin, berkebenekaan global, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berpikir kritis. Ini tujuan sekolah kita, tentunya bertakwa. Bertakwanya dengan cara bagaimana? Adanya setiap masuk ada salam, sapa, senyum, ada doa sebelum pembelajaran dimulai, semuanya itu ada nasionalisme, menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu wajib ya untuk di tahun ini. Mohon kiranya Dewan Guru sebelum pembelajaran, setelah doa ada berdiri sejenak menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran. Next.
Adapun pelaksanaan program sekolah tahun 2024-2025 mohon maaf ya, karena ini memang dari semester 1 tahun ajaran ini, tetapi kita sudah menginjak di tahun 2025-2026. Tetapi kita di 2025-2026 ini itu di semester 2. Aturannya alhamdulillah ya. Nah, di sini bidang kurikulum ada, bidang kesiswaan ada, dan bidang keuangan ada. Untuk bidang kurikulum ada tim kurikulum. Alhamdulillah kurikulum SD 6 Lawang Kidul sudah dibukukan. Mohon kiranya Pak Agus untuk ditindaklanjuti, mungkin ada saran dengan kurikulum SD 6 Lawang Kidul. Next. Adapun evaluasi dan umpan balik. Tentunya di program sekolah ini kami selalu mengevaluasi program ya, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua siswa, menyesuaikan program berdasarkan hasil evaluasi. Tentunya program yang kami buat ini tidak semaksimal mungkin, tidak sebagus mungkin, pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Tetapi mohon kiranya, mohon kerjasamanya setahun ke depan Dewan Guru untuk melaksanakan program sekolah ini. Terbukti ya, kalau di Yasinan, mohon kiranya kalau Yasinan tolonglah Bu, Pak ya, bukan berarti Yasinan itu nih tugas guru agama, tidak, karena sudah tertuang di kurikulum. Ingat itu saksinya ada Pak Agus ya. Jadi janganlah sebelah mata duduk baik di Yasinan itu, tidak boleh seolah-olah nih pekerjaan guru agama, tidak, karena itu adalah program sekolah. Alangkah baiknya misalnya nih kami menambahkan, Bu, bagusnya kalau program kita ini seperti ini, tapi nanti ada praktik baiknya Pak Agus, ada nanti praktik baik. Kami membuat ekoprint setiap hari Sabtu, ada program untuk guru-guru selain guru agama. Next. Nah, ini praktik baik kami yang sudah kami lakukan di sini. Kegiatan literasi di sini setiap hari Sabtu ini. Kita kemarin Bu Fitri ya, sore kita melaksanakan pembacaan literasi di halaman sekolah. Di situ ada Bu Mia juga di situ ya, Bu Mia ya, kapan itu waktu kita membuat literasi tentang pembelajaran membaca. Ini kita sudah ada alhamdulillah lemari-lemari literasi. Terus di situ ada nih kegiatan Yasinan bersama itu setiap hari Jumat. Terus ada ekoprint Pak Agus, foto kami di ekoprint menyatakan kami memang program sekolah ini dilaksanakan selama 1 tahun. Terus di situ ada lagi market day ya, itu juga ada market day. Semoga tahun ke depan lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Mohon kerjasamanya, ataupun ada ide, ada apapun, tolong kita dikerjasamakan. Nih Bu, alangkah bagusnya program Ibu seperti ini juga. Dan alangkah bagusnya kalau di kelas-kelas itu ada program selain akademik juga ada non akademik. Mungkin ini nanti kita bisa menyaksikan ya video yang berpraktik baik kita untuk pelaksanaan program sekolah ini. Next. Kesimpulan, program sekolah seperti program Adiwiyata, sekolah siaga, kependudukan, atau program unggulan lainnya dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berkarakter peserta didik, dan kepedulian terhadap lingkungan. Program sekolah mencerminkan efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Jadi saya simpulkan di sini berarti program sekolah ini sangatlah penting, arah dan tujuan sekolah kita mau diarahkan kemana. Tetapi alhamdulillah terima kasih atas kerjasamanya, atas bagaimananya ya, karena kita terbukti kita mendapatkan kinerja dari pemerintah, itu bukti bahwa kita memang semaksimal mungkin bekerja untuk anak negara, untuk mencerdaskan anak bangsa. Walaupun katakanlah kadang-kadang kita ada berbenturan sedikit ya, ada yang suka, ada yang tidak suka, kadang-kadang kena marah, kadang-kadang sebagainya, tetapi itu semuanya demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan anak didik kita bersama, demi kesuksesan ibu guru dan saya atas nama membela SD 6 ini agar tetap kukuh, jaya,
Ya, karena kita apa? Karena kita program kita Adiwiyata. Ingat Adiwiyata itu, tanamkan di hati ibu Adiwiyata itu. Jangan ya, nah kelas ya masih kotor, halaman kelas masih menutup mata. Tanamkan di hatimu, tanamkan di hati bapak ibu. Minimal Adiwiyata ini kita pertahankan ya. Kalau untuk lingkungan sekolah, alhamdulillah petugas kebersihan kita cukup pagi sore ngisi bak. Ada tugas bapak ibu hanya di kelas ya. Saya mengakui jempol untuk kelas 4, 5, 6 ya, setiap hari setiap menit gitu. Itu bisa dibuktikan Pak Agus. Lingkungan sekolah kami tetap mempertahankan lingkungan asri, indah, bersih dan nyaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun program saya ini mungkin ada masukan dari Dewan Guru, Bu, seperti ini alangkah baiknya dimasukkan seperti ini, silakan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon sarannya Pak Agus selaku pengawas, selaku koordinator wilayah Kecamatan Lawang Kidul, mohon sarannya, mohon bimbingannya atas program yang saya buat ini. Lebih kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.